Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang lagi berjumpa dengan kita dalam edisi Warta Pesisir kali ini, kanal resmi Sinode Gereja Masih Injilis Sangiata Laut, untuk boleh terus memperlengkapi umatnya, warga gereja, dalam menghayati karya Allah di tengah-tengah kehidupannya melalui saat teduh pribadi. Sebagaimana biasa, kita akan awali seluruh perenungan dan refleksi kita di saat ini dengan doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami, terpujilah namamu. Pembelaan dan pertolonganmu kami rasakan siang dan malam. Di saat-saat kami terpuruk, Engkau angkat kami. Bahkan di saat-saat ketika kami lengah dan tak berdaya, tangan Tuhan perkasa menopang kami, memberi kelepasan, menguatkan, dan terus membantu kami. Tuhan, hari ini kami akan melangkah lagi, menunaikan tugas tanggung jawab kami. Bekali kami dengan firman-Mu, hikmati kami dengan perkataan-Mu, sehingga benar seluruh kehidupan aktivitas hari ini terarahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dalam sukacita dan kebenaran-kebenaran yang jadi milik kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya rindu untuk memperlengkapi kita dengan sebuah pembacaan Alkitab yang menguatkan atau paling tidak membuktikan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang berbuat terus-menerus untuk menegakkan hamba-hambanya, dari kehinaan, keterpurukan, keterbatasan, dan apapun di pikiran Anda. Di mana referensinya? Perjanjian Lama, saudara. Mari buka Alkitab yang ada di tangan saudara, apakah itu Alkitab fisik maupun digital. Mazmur 113. Mazmur 113, kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan bagi kita. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bacaan kita hari ini memberikan bukti bahwa Allah senantiasa menolong dan mengulurkan tangan untuk memberi pertolongan dan mengangkat derajat hidup seseorang. Allah dalam bacaan kita dipandang sebagai Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi. Ayat 5. Tetapi di ketinggian itu dia tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai sebuah jarak, sebagai sebuah proses yang memisahkan dia dengan hamba-hambanya yang rendah. Sebaliknya, ayat 6 katakan, dia merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, menegakkan orang yang hina, mengangkat orang yang miskin. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini banyak sekali situasi-situasi hidup yang kita temui dan alami, bahwa ada orang-orang yang direndahkan, atau ada orang-orang yang merendahkan orang-orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan barangkali Anda adalah pribadi yang merasa direndahkan. Jangan berkecil hati. Jangan menjadi orang yang menghukum diri karena perkataan orang lain. Alkitab katakan, Dia yang maha tinggi itu mau mengangkat, menegakkan. Dia yang maha tinggi itu rela merendahkan dirinya, menjumpai kita, mengangkat kita dari segala keterbatasan, ketertundukan. Proses itu ada dan nyata. Itu sementara kita tapaki di minggu-minggu sengsara ini. Peristiwa penyalibannya, peristiwa kematiannya, sengsaranya, namun ia bangkit, ia naik ke sorga dan curahkan Roh Kudus, semata-mata untuk memberikan kepada kita sebuah inspirasi dan harapan. Dia Allah senantiasa mengangkat orang-orang yang lemah, mengangkat orang-orang yang terpuruk, sekalipun keterpurukan itu ada dalam dosa dan kelemahan. Jadi saudara-saudara, kalau Allah yang maha besar, maha tinggi itu mau mengangkat saudara, maka jangan biarkan engkau tenggelam dengan pikiran-pikiran negatif. Jangan biarkan engkau hanyut dengan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak mendidik, apalagi membuat engkau semakin tenggelam dan kehilangan jati diri. Bangkit hari ini,
bangkit pagi ini. Semangat untuk jalani hidup. Dia Tuhan mau mengangkat engkau, masakan engkau tidak mau mengangkat dirimu sendiri. Saudara-saudara, bacaan ini singkat adanya, tapi saya pikir ini dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi kita, sehingga perlahan namun pasti kita akan menjadi pribadi yang mengubah orang lain dari sikap kita, dari teladan kita. Perkataan memang kuat, tetapi orang lebih banyak melihat contoh teladan dari sikap. Maka bersikaplah sebagai orang yang rendah hati, bersikaplah sebagai orang yang senantiasa percaya engkau hidup karena karunia-Nya, dan jangan menyombongkan diri. Namun, kalau engkau direndahkan oleh orang lain, kalau engkau dianggap remeh oleh orang lain, maka biarlah demikian adanya. Sebab justru dalam kerendahan, kelemahan, menurut pandangan orang lain itu, ada kemuliaan Allah yang tersimpan, yang pasti akan Ia angkat. Engkau akan jadi mutiara, engkau akan jadi berharga di matanya. Jalani hidup dengan penuh semangat, jalani hidup dengan tekad dan iman, tetap berbuat benar, dan biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita terus hayati derita sengsara Yesus bagi kita. Tuhan berkati saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan ingat, andalkan Tuhan setiap saat. Amin. Mari akhiri perenungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Kami tidak akan pernah menutup diri bahwa kami lemah adanya dan terkungkung dengan dosa. Karena itu kami butuh terus kelepasan, dan Engkau sudah lakukan itu ketika karya-Mu yang agung di kayu salib Golgota terus mengingatkan kami betapa mahal tebusan-tebusan itu. Namun Bapa, beri kami kekuatan manakala ada banyak ucapan-ucapan yang membunuh karakter kami, yang merendahkan kehidupan kami, yang menganggap kami begitu tidak berharga. Tuhan, tolong agar kami justru yang berubah, agar kami justru yang menata hati, menata pikiran untuk secara positif berpegang kepadamu, yang tidak akan pernah merendahkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.